kelas AB 1D. Di sini saya akan memperjelas mengenai demokrasi terpimpin. Adapun pengertian dari demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Pada bulan 5 Juli 1999, parlemen dibubarkan dan Presiden Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret Presiden. Di sini saya sedikit mengambil rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang demokrasi terpimpin. Yang kedua, kebijakan demokrasi terpimpin. Yang ketiga, kekurangan dan kelebihan demokrasi terpimpin. Dan yang keempat yaitu kehidupan politik dan budaya pada masa demokrasi terpimpin. Adapun latar belakangnya yaitu demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinan negara. Kala itu Presiden Soekarno, konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembubaran sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Adapun pelaksanaan demokrasi terpimpin yaitu pembentukan MPRS, pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Yang kedua, arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yaitu peran aktif Indonesia pada masa awal demokrasi terpimpin, konfirmasi dengan Malaysia, Indonesia keluar dan keanggotaan PBB. Adapun yang ketiga yaitu permasyarakatan ajaran Naskom dan ajaran Resopsim. Yang pertama ajaran Naskom, yang kedua ajaran Resopim. Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, yaitu pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Yang kedua, penurunan nilai mata uang atau devaluasi. Yang ketiga, deklarasi ekonomi atau dekon. Yang keempat, kebijakan lain pemerintah atau kotode dan kesep. Adapun kelebihan dari demokrasi terpimpin yaitu pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan Undang-Undang 1945. Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS, DPAS, DPGR, dan Front Nasional. Dan adapun kekurangan demokrasi terpimpin yaitu penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal yaitu demokratisasi, stabilisasi politik menjadi sentralisasi, kekuasaan di tangan presiden. Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepada. Yang kedua, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi. Yang pertama, Old Devo dan Nevo. Old Devo dan Nevo yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara barat yang kapitalis. Yang kedua, konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan negara federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu. Dan yang ketiga, kehidupan sosial budaya pada masa demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial budaya masyarakat pada demokrasi terpimpin banyak dipengaruhi oleh Partai Komunis Indonesia karena adanya ajaran Naskom dan juga ajaran Resopim, kemerosotan ekonomi. Di sini saya ada mengambil sedikit kesimpulan dari demokrasi terpimpin, yaitu dalam perkembangan demokrasi Indonesia sudah mengalami beberapa kali pergantian sistem politik dan pemimpin. Namun dengan sejarahnya, demokrasi di Indonesia sampai saat ini masih saja belum menemukan sistem demokrasi yang tepat. Banyak permasalahan datang dalam pencarian sistem Indonesia maupun jiwa para pemimpinnya. Begitu juga dengan demokrasi terpimpin yang mempunyai kelebihan. Yang pertama, mampu membangun integritas nasional. Yang kedua, kembalinya Irian Barat. Yang ketiga, pelaporan non-blok dan pimpinan Asia Afrika. Di sini juga saya mempunyai kelemahannya. Yang pertama, penataan kehidupan konstituante tidak berjalan. Yang kedua, pertentangan ideologi sangat tajam. Yang ketiga, kehidupan politik tidak demokratis. Yang keempat, kekuasaan penuh dengan tanggung jawab presiden. Adapun hubungannya dengan G30 SPKI terhadap peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Gerakan 30 SPKI yang telah berlangsung 49 tahun lalu sampai saat ini masih merupakan tragedi misteri.
mencari dalang di balik peristiwa penjemputan paksa sejumlah jenderal Angkatan Darat pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September, hingga lahirnya Super Smart dan hubungannya dengan peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk, yang pertama, mendeskripsikan terjadinya peristiwa G30 SPKI di Indonesia. Yang kedua, mengetahui asal-usul dari lahirnya Super Smart. Yang ketiga, mengurangi proses peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Adapun penelitian sejarah menurut Nugroho Nasutanto yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, heuristik, yang kedua, kritik, yang ketiga, interpretasi, dan yang keempat, historiografi. Di sini juga saya mendapatkan diperoleh dalam bentuk karya sastra. Yang pertama, peristiwa G30 SPKI Revolusi untuk Melindungi Dewan Jenderal. Peristiwa G30 SPKI merupakan penculikan terhadap pemerintah untuk menerbitkan dan mengamankan setelah terjadinya tragedi G30 SPKI. Yang ketiga, Super Smart merupakan delegation of authority, bukan transfer of authority. Pada kenyataannya, Super Smart kemudian diarahkan menjadi transfer of authority, digunakan sebagai alat untuk melancarkan peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Itulah penjelasan saya mengenai demokrasi terpimpin. Apabila ada kata-kata yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.